Astaga, kurang ajar. Kau membuatku takut saja. Oh ya ampun, mungkin wajahku yang hitam ini membuat takut semua orang. Kisah bayi kura-kura pemberani. Dahulu kala, pada musim panas terjadi kebakaran hutan. Saat itu, ada seekor bayi kura-kura merangkak dengan gigih melewati hutan tersebut. Cangkangnya terbakar habis hingga tampak seperti bongkahan batu bara. Oh tidak, hampir saja aku mati terbakar. Untungnya aku berhasil mengubur diriku di dalam tanah. Bayi kura-kura itu harus rela berjalan jauh tanpa air dan makanan. Capek sekali, perutku juga lapar. Berapa lama lagi aku harus berjalan seperti ini? Tak lama kemudian, bayi kura-kura itu sampai di sebuah hutan. Lalu dia pun berencana. Tiba juga aku di rumah baruku. Aku akan memulai hidup baruku di sini. Bayi kura-kura itu langsung menelusuri semak-semak dan mencari bunga seripagi untuk dia makan. Karena bayi kura-kura itu belum mengenal hutan tersebut, seketika dia mendengar suara auman. Hei, siapa yang meletakkan batu bara di tempat tidurku? Siapa di sana? Keluar! Kenapa tiba-tiba ada di sini? Ternyata itu adalah suara harimau tua yang saat itu merasa terganggu. Bayi kura-kura sampai kencing mendengar suara itu. Oh tidak, gawat. Mati terbakar oleh api sepertinya lebih baik daripada di sini. Suara harimau itu membangunkan hewan lain yang sedang tidur. Itu seperti suara saudara tua. Apa yang terjadi padanya? Hei, bangun. Sepertinya saudara tua sedang dalam masalah. Apa yang terjadi? Apa ada kebakaran hutan, kawan? Tidak. Tadi aku mendengar auman saudara tua. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Kalau begitu kita harus melihatnya. Ayo kita pergi ke sana. Ya sudah, ayo. Hei, tunggu. Jalannya jangan cepat-cepat. Tunggu aku. Saudara tua, apa yang terjadi padamu? Harimau pun berteriak kepada keduanya. Siapa di antara kalian yang menyimpan batu bara di tempat tidurku? Tidak. Aku tidak pernah menaruh itu di sana. Aku juga tidak tahu, saudara tua. Jadi kalian tidak ada yang mau mengakui kesalahan kalian. Kerjaan kalian hanya tidur. Sia-sia aku sudah membesarkan kalian berdua. Dasar tidak berguna. Kita kan tidak salah apa-apa. Kenapa harus mengakuinya? Tiap kita makan nasi, nasinya selalu habis. Apalagi yang ingin dia habiskan. Kalian berdua, cepat bawa pergi dan hancurkan batu bara itu. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Siap, saudara tua. Setelah mendengar hal tersebut, bayi kura-kura tanpa sadar mengeluarkan 3 butir kotoran. Ya ampun, hidupku pasti tidak akan sampai tahun baru. Harimau mencium sesuatu yang tidak mengenakan. Dia semakin marah, lalu dia pun mengaum. Wah, apa ini? Kenapa bau sekali? Semua hewan pun terdiam. Mereka tidak berani bergerak. Pada saat itu, bayi kura-kura berbicara kepada harimau dengan suara yang pelan. Tuan, ini aku, Tuan. Harimau pun mencari-cari asal suara tersebut. Suara siapa itu? Apa itu suara hantu? Atau suara dewa? Bayi kura-kura itu mengangkat kakinya, menjulurkan kepalanya dan menjawab lagi. Tuan, ini aku. Aku ada di sini, Tuan. Astaga, kurang ajar kau. Kau membuatku takut saja. Harimau pun bertanya kepada bayi kura-kura. Siapa kau? Dan kenapa kau berani datang ke sini tanpa seizinku? Tubuhmu juga sangat hitam. Aku tidak mau bergaul denganmu. Bayi kura-kura menjawab dengan gemetar. Tuan, aku mengalami musibah. Tubuhku hampir terbakar hingga seperti ini. Tolong maafkan aku jika kedatanganku sudah mengganggu Tuan. Maafkan aku, Tuan. Aku hanya butuh tempat tinggal, Tuan. Mendengar hal itu, harimau pun langsung mengejek bayi kura-kura.
Lucu sekali. Teman-teman, ambil kura-kura ini dan panggang dia untukku. Aku ingin memakannya. Aku ingin mencoba rasa manis dari daging kura-kura. Bayi kura-kura semakin takut setelah mendengar hal ini. Dan dia langsung memohon kepada harimau. Oh tidak, tolong lepaskan aku Tuan. Aku tidak semanis dan seenak seperti yang kau kira. Kau akan menyesal jika memakanku. Kebaikanmu akan kubalas seumur hidup Tuan. Harimau itu mengancamnya dengan ganas. Akulah raja di hutan ini dan kau hanya makhluk kecil. Bagaimana kau bisa membalas perbuatan baikku? Dengan ketidakyakinan, harimau berbicara kepada bayi kura-kura itu. Kau sudah menghiburku hari ini. Jadi sekarang aku akan membiarkanmu pergi. Pergilah yang jauh. Dan jangan sampai aku melihatmu lagi di sini. Bayi kura-kura langsung berterima kasih kepada harimau dan lekas pergi. Terima kasih banyak Tuan Harimau yang baik hati. Kalau begitu, aku pamit pergi. Apa yang masih kau bicarakan? Cepat pergi, atau aku berubah pikiran dan memakanmu. Baiklah, aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Dan kalian berdua, kembali sana. Sungguh tidak berguna. Bayi kura-kura sampai di tepi danau. Lalu dia bercermin di air untuk melihat wajahnya. Wajahku hitam sekali. Itu sebabnya semua orang takut padaku. Bayi kura-kura pun memutuskan untuk tinggal di sana sampai cangkangnya kembali seperti semula. Hore, aku sembuh. Tubuhku pun merasa baikan. Aku harus pergi mencari makanan sambil memamerkan tubuhku yang indah ini. Ketika kura-kura itu hendak mencari makanan, dia bertemu dengan harimau yang sedang memancing dengan raut wajah yang ganas. Hei, Tuan. Apa kau masih mengingatku? Siapa kau? Aku adalah bayi kura-kura yang saat itu kau biarkan pergi, Tuan. Iya benar. Ada perlu apa kau? Ngomong-ngomong, namamu siapa, Tuan? Nama keluargaku Tora dan aku Rio. Panggil saja aku saudara tua Rio. Kalau begitu, bolehkah aku jadi anak buahmu, saudara tua? Wah, jangan bermimpi. Kau tidak punya kemampuan apa-apa untuk membantuku. Badan kecil, lengan pendek, dan kaki juga pendek. Kau bisa bantu apa? Aku tidak membutuhkanmu. Sana, lenyaplah kau dari hadapanku. Harimau pun berjalan pergi, sedangkan kura-kura berteriak dari belakang. Baiklah, tidak apa-apa saudara tua. Tetapi suatu hari nanti kau akan melihat seperti apa kemampuanku. Harimau itu pergi tanpa mempedulikan perkataan bayi kura-kura. Harimau itu kembali ke tempatnya dan duduk merenung sendirian. Kenapa dia tega berkata begitu padaku? Aku sakit hati. Anak buah harimau yang melihat hal tersebut pun lalu bertanya. Oh, kau kenapa? Kenapa kau minum sendirian, saudara tua? Tidak usah hiraukan. Ceritakanlah pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Minum-minum seperti ini tidak baik untuk kesehatanmu. Nanti hatimu bisa rusak, saudara tua. Tidak ada masalah. Hanya saja suasana hatiku sedang tidak baik. Tadi aku bertemu dengan bayi kura-kura. Karena hal itu, perasaanku jadi tidak enak. Kau tidak perlu memperdulikanku. Pergilah sana. Baiklah kalau begitu. Ayo kita pergi saja. Baiklah, ayo berangkat. Apa yang terjadi pada saudara tua ya? Sudahlah. Dia tidak apa-apa. Paling juga dia hanya dicampakkan seorang gadis. Tidak mungkin ada kura-kura yang bisa membuatnya sedih dan minum-minum seperti itu. Betul. Aku setuju. Dia hanya agresif pada kita. Iya, biarkan dia merasa dicampakkan sekali saja, agar dia tidak besar kepala. Setelah bersedih, harimau pun pergi memancing seperti biasa. Lalu tiba-tiba, harimau masuk ke dalam perangkap para pemburu. Oh tidak, kenapa aku sial begini? Tolong aku. Kebetulan pada saat itu, bayi kura-kura sedang mencari makan dan dia mendengar suara harimau. Suara siapa itu? Pasti ada yang terperangkap lagi ke dalam jebakan pemburu. Baiklah, aku harus pergi menolongnya. Tolong. Apakah ada orang di sana? Tolong bantu aku mohon. Bayi kura-kura datang dan melihat harimau yang terperangkap ke dalam jebakan itu.
Lalu bayi kura-kura pun berbicara. Suara dan postur tubuhnya seperti tidak asing bagiku. Hei, itu saudara tua. Saudara tua, jangan berteriak terlalu keras. Nanti mereka dengar. Lalu harimau mengancam bayi kura-kura. Hah? Dasar kura-kura gila. Jika aku tidak berteriak, anak buahku tidak bisa mendengarku. Cepat, suruh mereka datang untuk membantuku. Ayo, cepat, suruh mereka ke sini. Tidak saudara tua, tangan dan kakiku pendek. Aku tidak bisa berlari cepat. Biar aku saja yang membantumu. Harimau itu sangat marah dan berbicara dengan putus asa. Apa sekarang kau ingin menghinaku karena apa yang telah aku katakan padamu sebelumnya? Tulang-tulangku hanya akan tersisa satu jika kau bersikeras ingin membantuku. Saudara tua, jangan dulu meremehkan kemampuanku. Aku akan menggigit jaring ini supaya kau bisa keluar. Lalu bayi kura-kura pun langsung menggigit jaring itu satu persatu hingga harimau terbebas. Ayo, coba terus kawan kecil. Jaringnya sudah hampir terputus. Cepat, sebelum pemburu itu datang. Berhasil! Aku berhasil saudara tua. Harimau itu langsung keluar dari jaring tersebut dan dia memandang kura-kura itu sambil tersenyum. Hihihi. Terima kasih kura-kura kecil. Kalau begitu, ayo kita berteman. Iya, baiklah. Ayo kita berteman. Hei kawan, tahu tidak? Cangkangmu terlihat sangat indah hari ini. Kenapa kau malah memujiku? Aku malu sekali. Aku ingin meminta maaf karena telah meremehkan kemampuanmu, kawan. Tolong maafkan aku. Hehe, tidak masalah. Aku sama sekali tidak keberatan. Sejak saat itu, mereka pun menjadi teman baik. Setiap kali ada pesta, harimau pasti akan mengundang kura-kura sebagai tamu istimewa. Kura-kura, apa kau sudah pulang? Kemana dia? Woi, kura-kura. Hei saudara tua, ada apa? Kenapa tiba-tiba kau datang ke sini? Kura-kura, aku mengadakan sebuah pesta dan kedatanganku ke sini untuk mengundangmu hadir di pestaku. Kenapa kau tidak menyuruh anak buahmu ke sini? Kenapa malah kau yang datang sendiri? Karena aku ingin mengundangmu sebagai tamu istimewaku. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jangan lupa datang ya. Baiklah saudara tua, aku pasti datang ke sana. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu tolong-menolong dan jangan menjadi orang yang besar kepala. Sekalipun orang itu lemah, jangan sekali-kali meremehkan kemampuannya.